Halo semuanya, perkenalkan dulu di sini saya adalah Muhammad Iqanul Fajri. Di sini saya adalah mahasiswa KKN yang bertugas di subunit bagian Dusun Mendiro dan ini adalah proker saya yaitu adalah untuk membuat sebuah panduan foto produk yang menarik. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah mengapa foto produk harus menarik? Berdasarkan beberapa jurnal menyebutkan bahwa sebuah foto produk yang baik itu akan menimbulkan keinginan untuk melihat produk apa yang akan kita tawarkan gitu. Jadi konsumen itu nantinya ketika mereka melihat foto produk kita, itu mereka ada keinginan untuk mengklik lah paling tidak sebelum membeli. Nah, terus kalian juga penasaran dong, kenapa? Kira-kira manfaatnya apa aja sih? Manfaat produk yang baik itu apa aja? Yang pertama, menarik pembeli. Sudah jelas, karena otomatis pembeli itu bakal berdatangan. Maksudnya, pembeli itu bakal melihat lah produk kita ya, apa produk kita yang tawarkan, kayak gitu. Apa aja sih produk-produk kita. Pembeli itu akan penasaran lah istilahnya. Terus yang kedua itu adalah membangun identitas brand. Ini sebenarnya yang paling penting kalau menurutku. Kalau kalian punya sebuah produk yang emang kalian produksi sendiri, dan kalian ingin membuat sebuah brand dari produk tersebut, maka otomatis foto produk itu akan sangat menentukan. Kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan keputusan pembeli. Kenapa ini dimasukin meningkatkan keputusan pembeli? Ketika ada sebuah produk sang sama, misalnya wedang secang, ini sama nih, misalnya produk A yang ditawarkan sama si A itu harganya 4.000 misalnya, terus produk B juga 4.000. Tapi produk A memiliki foto yang jauh lebih baik dibandingkan produk B. Maka kita sebagai pembeli online yang kita nggak bisa ngeliat barangnya, tapi kita enak lihat di produk A, akhirnya kita beli di produk A, kayak gitulah. Terus yang keempat itu loyal customer. Itu udah pasti ketika kita bisa menyajikan sebuah foto produk yang baik, benar, dan dalam artian nggak ada kesalahan, maksudnya tidak ada perbedaan antara foto dengan yang kenyataan ya, maka otomatis loyal customer itu bakal datang sendiri, maksudnya bakal ada aja loyal customer itu. Yang kelima itu adalah meningkatkan rate penjualan. Nah, rate penjualan itu apa? Jadi kita itu nantinya karena udah menarik pembeli dan meningkatkan keputusan pembeli, maka otomatis penjualan kita itu akan meningkat dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita udah bahas manfaatnya. Nah, sekarang kita ke tipsnya. Gimana cara foto produk yang baik? Yang pertama, menentukan kamera. Nah, bagaimana menentukan kamera? Aku punya salah satu tips, yaitu adalah penggunaan kamera itu didasari oleh pemilihan produk apa yang kita akan pasarkan atau jual secara daring. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan harga produk yang kita jual. Nah, misalkan nih contoh, kita menjual sebuah produk yang harganya itu misalnya pakaian. Pakaiannya itu seperti gambar di samping ini, harganya misalnya 500.000 gitu untuk mantel yang berwarna kuning. Nah, maka kalau kita lihat target pasar kita itu adalah masyarakat menengah ke atas gitu loh. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kamera profesional gitu dibandingkan dengan menggunakan kamera HP agar terlihat lebih agar yang namanya pembeli itu melihat bahwa produk kita itu punya value dan harganya memang 500.000 gitu. Nah, kalau untuk misalnya produk-produk yang misalnya kita jualan makanan ringan, misalnya yang harga 3.000, 4.000, itu kita bisa aja cuma manfaatin kamera HP gitu. Tapi kali ini nanti tipsnya itu bakal aku kasih lewat kamera HP. Jadi, faktor yang selanjutnya itu adalah faktor pencahayaan. Jadi, pencahayaan itu sangat penting di fotografi karena pencahayaan itu nanti akan menentukan apakah foto yang dihasilkan oleh kita itu menjadi jelas atau enggak. Sebaik apapun kamera yang kita gunakan atau semahal apapun yang kamera kita gunakan, maka faktor yang paling penting adalah tetap cahaya. Karena kalau kamera mahal sekalipun, cahayanya kurang, hasil fotonya pun akan tetap jelek. Nah,
untuk pencahayaan sendiri ada dua jenis pencahayaan. Yang pertama itu adalah pencahayaan buatan. Nah, pencahayaan buatan itu seperti apa? Yaitu ada lampu. Nah, seperti lampu-lampu studio yang ada di gambar di samping. Terus kekurangannya apa aja sih kira-kira? Yang pertama itu harganya itu nggak murah. Yang kedua, kita itu perlu belajar lagi bagaimana cara menggunakannya. Nah, kelebihannya itu apa aja? Yang pertama, penggunaan dalam ruangan. Yang kedua, dapat menyesuaikan keinginan pengguna. Yang ketiga, itu tidak tergantung cahaya matahari. Jenis pencahayaan yang kedua itu adalah pencahayaan alami. Pencahayaan alami itu merupakan pencahayaan yang dari sinar matahari atau yang kita dapat secara gratis gitu. Kita cuman keluar aja udah dapat cahaya, istilah kayak gitu. Itu adalah pencahayaan alami. Kekurangannya apa? Satu, tergantung dengan cuaca. Dua, tidak dapat menyesuaikan keinginan pengguna. Kelebihannya apa? Satu, tanpa mengeluarkan modal. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan pencahayaan alami. Nah, setelah kita udah menentukan kamera yang digunakan, kita udah menentukan pencahayaan apa yang akan kita gunakan, selanjutnya kita menentukan konsep foto apa yang akan kita gunakan. Nah, misalnya, konsep foto itu apa sih? Konsep foto itu merupakan sebuah gambaran foto seperti apa yang nantinya kita inginkan. Jadi kita membayangkan terlebih dahulu foto apa sih yang kita inginkan tampilkan pada produk kita nantinya gitu loh. Nah, misalnya, saya ingin menampilkan sebuah foto produk seperti gambar di samping ini. Maka nanti kita harus mengeksekusi foto produk itu seperti gambar di samping. Tapi dengan perubahan tentunya. Terus, kalian pasti bingung juga kan, kira-kira bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah konsep foto gitu. Tips yang pertama itu adalah perbanyak lihat foto-foto yang digunakan oleh brand-brand ternama pada akun sosial media mereka gitu. Contoh, kalau kita berjualan pakaian, kita bisa ngelihat brand-brand ternama misalnya kayak ada Zara, ada H&M, atau ada Uniqlo, dan masih banyak lagi gitu. Kalau misalnya kita menjual kosmetik, terus kira-kira brand-brand apa nih? Ya brand-brand yang menjual kosmetik juga, misalnya seperti Some By Me, Innisfree, atau brand-brand lain gitu. Nah, tips yang kedua ini juga sangat-sangat bermanfaat. Kita bisa menggunakan beberapa referensi web seperti Canva, Splash, dan Pexels. Nah, ketiga website ini gratis ketika kita buat mencari referensi gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah pengambilan gambar. Nah, pertama, seperti yang biasa udah disebutin di langkah-langkah sebelumnya, itu adalah kamera yang saya gunakan. Saya sudah menentukan kamera. Kamera yang saya gunakan adalah menggunakan smartphone. Alasannya kenapa? Nanti saya sebutin. Nah, terus yang kedua, saya akan menggunakan pencahayaan alami. Nah, yang ketiga adalah konsep minimalis. Selanjutnya, setelah kita udah nentuin tiga ini, nah, gimana sih cara saya menentukan konsep? Oke, yang pertama saya itu menentukan produk. Produk apa sih yang akan saya jual? Nah, mencari referensi konsep. Yang ketiga adalah eksekusi konsep. Oke, lanjut. Nah, menentukan produk. Produk yang saya ingin jual di sini adalah berupa skincare. Kita akan mengambil contoh mencari referensi konsep secara langsung dan kita akan menggunakan pexels.com. Kalian di web, kalian buka pexels.com, kalian klik, terus nanti kan karena saya ingin jualan skincare, maka dari itu saya tulis aja skincare, enter. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak foto sekali yang bisa kalian manfaatkan seperti ini, dan saya memutuskan untuk mengambil yang konsep seperti ini. Nah, yang ketiga adalah eksekusi konsep. Jadi setelah kita melakukan yang kedua tadi udah kita menentukan tema, yang ketiga adalah eksekusi konsep. Nah, di konsep saya akan menggunakan background putih. Nah, background putih itu dari mana? Dari kertas HVS. Kita menggunakan kertas HVS, terus ornamen-ornamen penghiasnya itu saya menggunakan daun pandan karena adanya daun pandan di depan rumah saya. Terus saya akan juga menggunakan daun kering. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Dan ini adalah hasilnya, hasil sebelum diedit. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ini adalah daun pandan, di sebelah kanan bawah ini adalah daun-daun kering. Nah, ini adalah produk yang saya ingin jual.
Nah, terus kalau kalian lihat di sini nih kan kayak ada kertas nih. Nah, ini saya kertas HPS saya ditumpuk kayak gini. Dan ini difoto di luar ruangan. Makanya cahayanya bagus. Ini saya foto dari sudut atas. Maka hasilnya seperti ini. Jadi, inilah hasil foto yang sebelum diedit. Nah, setelah kita udah mengambil foto dan kita udah dapat foto yang kita inginkan, selanjutnya adalah pengeditan foto. Karena hasil foto yang kita foto ini belum maksimal, maka dari itu kita harus mengeditnya. Nah, kira-kira mengedit menggunakan apa nih? Kalau kalian menggunakan smartphone Android, kalian bisa menggunakan Snapseed. Nah, Snapseed ini apa? Snapseed adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Google di mana dia bisa mengedit foto. Penggunaan Snapseed, kalian bisa pelajari video rekomendasi yang aku berikan di deskripsi box ya. Dan ini dia adalah hasil akhirnya. Kita lihat hasil akhirnya ini cukup baik. Lihat tulisan Auto Republiknya pun masih sangat jelas. Untuk produknya pun tertulis masih sangat jelas. Dan bahkan tulisan originalnya pun masih terbaca. Dan kita lihat nih kertasnya cukup samar. Jadi kita bisa menyamarkan kertas cukup baik. Terus warnanya pun agak soft, jadi lebih enak dilihat gitu loh. Dan ini adalah akhir produk yang nantinya kita bisa publikasi di sosial media kita atau di e-commerce mungkin atau di tempat kita berdagang online kayak gitu sih. Ya, terima kasih semuanya yang udah menonton video ini. Terima kasih warga Dusun Mendiro. Semoga ilmu ini dapat manfaat buat kita semua. Tentunya yang berdagang online, semoga dagangannya laris. Yang ingin buka usaha, semoga usahanya laris juga. Dan semoga warga-warga Dusun Mendiro senantiasa selalu sehat. Terima kasih semuanya.